Sepertinya Hyun sudah tidak kuat lagi dengan latihan ekstra ini, kata Kapten Jinjun dalam hatinya. Sebentar lagi waktu pergantian shift antara anggota akan terjadi di dalam setengah jam lagi. Bagaimana ini? Hyun, sebaiknya kamu jangan berisik. Nanti didengar dengan anggota lain, kata Kapten Jinjun yang memerintahkan Yun untuk sedikit tenang. Baiklah Yun, mungkin latihannya sudah sampai di sini dulu. Kita lanjutkan besok saja, kata Kapten Jijun kepada Yu. Baiklah komandan, mungkin karena latihan rakit pistol, bolehlah kita lanjutkan besok, kata Yun di dalam hatinya. Gadis ini sangat jenius dan sangat pinter dalam segala hal. Bahkan dia mampu menangkap pelajaranku yang sulit-sulit tentang perakitan pistol. Sepertinya sudah hampir jam 3 malam dan rupanya ganti shift pun akan terjadi 5 menit lagi. Sebaiknya aku beres-beres dengan Hyun supaya anggota baru yang datang tidak ketahuan. Seharusnya seperti itu, kata Kapten Jijun kepada Hyun. Dan benar saja, tidak lama kemudian anggota baru pun melapor. Lapor Pak, saatnya untuk pergantian shift di sini. Oh, mereka sudah datang ya? Iya Pak. Bagaimana keadaan di lapangan? Sebaiknya kita cross check dulu. Tidak ada yang perlu dilaporkan. Semuanya terjaga kondisinya, kata Kapten Jeju. Waktunya pergantian shift. Dimengerti. Rupanya di sini Yun masih merasakan kenikmatan enak-enak waktu itu dan ingin masih lama-lama dengan Kapten Jejun di sana. Lama kemudian mereka pun berganti shift. Oke, makanya di sini sedikit canggung antara kedua orang ini. Akhirnya, untungnya kami tidak ketahuan, rasanya lega juga, batin Kapten Jejun dalam hatinya. Kali ini sangat mendebarkan, kata Jejun yang sedikit kelegaan. Kapten, masih tersisa waktu sekitar 1 jam. Bagaimana kalau kita lanjutkan lagi latihan kita di sini? Kau gila? Masih pengen lagi? Anjir, wanita apa ini? Kata Kapten Jijun yang tidak bisa dinalar dengan itu. Tapi karena Yun memaksa dan menggoda-goda, Kapten Jijun terpaksa meladeni lagi. Tapi di sini mereka pun terkejut karena ada telepon masuk. Halo, komandan ini memanggil. Ada apa? Ini Letkal 2 Kim Jae-jun, Komandan Peleton ketiga Kompi Artileri ketiga. Ya, wow, kalau dia menjawab secepat ini karena dia tidak tertidur ya. Iya, tentu saja dia tidak tertidur. Aku sering bertugas seperti ini dan mataku sering termelek karena minum kopi kapal api. Anjir. Oke komandan, aku akan segera datang ke komando pusat untuk melapor. Siap, laksanakan, kata Kapten Jijun yang sedang ditelepon oleh atasannya. Kapten, ada apa? Kenapa kau bermuka serius? Di sini komandan memanggilku. Maaf saja latihannya mungkin akan tertunda. Ngomong kepada si Hyun. Tidak mau ya? Tidak bisa dilanjutkan, kata Hyun yang sedikit kecewa kepada Kapten Jijun. Berpindah tempat di komandan Satuan 1. Halo Kapten Jijun. Iya Bu. Bukan apa-apa. Aku hanya bosan dan mengajakmu ngobrol di sini saja. Hanya itu saja? Rupanya di sini Jejun sangat kecewa. Dikira dia dipanggil itu tugas-tugas penting, tetapi hanya untuk teman ngobrol aja dan meninggalkan Yun di sana yang sangat cantik. Anjir, gua malah sama-sama ibu-ibu rewel ini, batik kata Jijun yang kecewa berat. Kapten Jijun rupanya ada urusan ya, sehingga tidak bisa melanjutkan lagi. Sayang sekali, batin Yun yang juga kecewa tidak bisa lanjut latihan tembak-menembaknya. Dan pada akhirnya, semua obrolan kami tidak penting, hanya obrolan ibu-ibu rempong aja. Dan obrolan itu tidak berlangsung lebih dari 1 atau 2 jam, membosankan sekali di sana. 3:30 pagi, aku harus bertahan sedikit lama lagi untuk pulang. Jam 5 pagi pun waktu sudah menunjukkan pagi hari. Aku pun ingin pulang karena kelelahan untuk jaga base militer. Kapten, kamu baik-baik saja? Tayun yang sedang menunggunya di tempat bertugasnya. Oh iya, aku sedikit kelelahan, tapi rasanya gua pengen pingsan aja, kata Kapten Jijun. Aku tidak pernah menyangka akan mengobrol sampai jam 6 tanpa henti oleh ibu-ibu rempong itu, kata Jijun yang mengomel kepada atasannya yang ngobrolnya ngalor ngidul gak karuan. Setelah jam 7 pun shift berlalu.
Kapten Jejun pergi ke apartemen base militer untuk pergi istirahat. Rasanya capek sekali, pengen bubuk santai di tempat tidur. Aduh, dia pun meletakkan bajunya di lantai karena sudah nggak kuat pengen bubuk. Setelah beberapa jam kemudian, di sini Kapten Jejun pun ngorok dan ternyata dia sangat keenakan dan kelelahan waktu bertugas. Ternyata ngobrol berjam-jam jauh melelahkan daripada menghabiskan malam dengan terjaga. Kapten Jejun yang serupanya bosan dengan komandannya di batalion. Anjir, ibu-ibu repok itu membuatku kesal, batin Kapten Jejun yang masih mengigo. Oke, sekarang aku ingin mandi dan bubuk lagi setelah melakukan istirahat cukup beberapa jam tadi. Tapi pertama-tama aku harus gosok gigi dulu, cuci muka dan merambut yang lumayan acak-acakan supaya kurapikan saja. Oh ya, pakaian dinas militerku sekarang udah mulai habis. Aku juga harus mencucinya dan juga menyelitakannya supaya rapi. Tapi tidak lama kemudian ada orang yang datang. Tok tok tok, assalamualaikum. Hah? Jam berapa ini? Baru jam sekian, belum pengen bobo, tapi ada yang datang. Aku tertidur tanpa menyadarinya, anjir. Oke, mungkin badanku sudah cukup segar. Tentu saja dia cukup masih ngantuk. Aduh, siapa ini? Membuatku pengen marah aja dengan kegangguan ini. Selamat malam, Kapten Jejun. Apakah aku mengganggu harimu hari ini? Oh, ternyata Letnan Siun datang menjemput menemui Kapten Jejun yang sedang habis tugas malam hari. Wow, cantik sekali beranak satu ini, anjir. Terusan, kupikir kau sedang bersama keluargamu dan anakmu di akhir pekan ini, kata Kapten Jejun di sana. Oh, putraku pergi jalan-jalan akhir pekan ini sama kakek neneknya ke kebun binatang di Jakarta Utara. Jadi, aku nggak ada kegiatan, aku mampir ke sini aja. Oh, dan kulihat karena kau baru saja akan libur tugas di akhir pekan ini, kira kita akan makan bareng bersama-sama di sini. Aku membawakan makanan yang enak, yaitu masakan Padang. Maaf, Letnan Siun, tetapi ku akan merapikan dulu sebentar lagi ya, dan membersihkan kandang babi ini supaya lebih nyaman ditinggali. Rupanya di sini Jejun pun sangat gak enak kedatangan Letnan Siun karena rumahnya berantakan. Dan Jejun, kalau kau mau aku bisa bantu beres-beres. Oh, tentu saja, lebih cepat dan lebih mantap lagi, kata Letnan Siun kepada Jejun. Setelah setengah jam kemudian mencuci, memasak dan lain-lain, Letnan Siun pun membantu Kapten Jejun untuk menyiapkan air hangat untuk mandinya. Kamu memang hebat. Kau memang seseorang ibu yang sepertinya menjadi istri idaman, kata Kapten Jejun di dalam hatinya. Kalau ada yang bisa kubantu, akan kubantu, kata Kapten Jejun. Terima kasih, tapi tidak perlu. Ini kerjaan ibu-ibu kok. Kamu cuma akan mengganggu saja. Silakan duduk saja sambil ngerokok dan ngopi, kata. Di sini Kapten Jejun hanya tercengoh dengan ucapan Kapten Siun. Sejujurnya, aku tidak senang dan tidak bisa tenang seperti itu. Dilihat seperti ini, melihat Kapten Siun dari belakang, seperti aku tergoda tertarik di dalam pusaran yang tidak bisa terhenti. Kapten Jejun, piring-piringnya ada di mana ya? Oh, ada di sana. Memberiku perasaan aneh di sini. Oh, rupanya di bawah, Kapten Jejun. Iya, cari aja di situ. Lihatnya dari jauh dan melihatnya dari belakang. Sejujurnya aku suka banget dengan pemandangan yang sangat indah ini. Batin Kapten Jejun yang sangat ingin sekali enak-enak. Anjir. Oh ya Kapten, bisakah kamu mengambilkan beberapa piring dan peralatan dapur lainnya di sana? Oh siap, aku akan mengembalikannya. Dan setelah setengah jam kemudian masakan pun matang. Mereka akan menyantap makan malam bersama. Walau tidak banyak makanannya Kapten Jejun, silahkan dinikmati. Apa itu banyak? Tapi ini jamuannya kayak makan malam loh. Sangat luar biasa. Aku merasa tidak enak kalau sampai repot-repot terus seperti ini, batin Kapten Jejun yang sangat malu-malu ngeong. Tidak apa-apa, aku datang tanpa pemberitahuan, lagi pula ini adalah surprise. Oh, begitukah? Wow, batinku sangat di sini. Wanita ini sungguh luar biasa. Aku juga datang karena aku punya ekspektasi tertentu. Oh, apa itu, Letnan Siun?
Di sini sepertinya Kapten Jijun sangat tertarik dengan ucapannya sehingga terkaget-kaget. Tapi sepertinya ayo kita makan dulu, kita habiskan makanan ini dulu. Oh iya, let Siun. Nampaknya di sini makan malam mereka pun sudah kelar. Rupanya Siun langsung membereskan piring-piring yang ada di dapurnya. Aku bisa mencuci piring nanti kalau gitu. Jangan khawatir Jijun, aku langsung saya di sini. Sebaiknya kalau di rumah kita tidak memanggil dengan julukan kita. Oh iya, di sini rupanya Jejun pengen bantuin cuci piring, tapi malah repotin saja dan pegang-pegang yang tidak-tidak. Kapten Jejun, sebaiknya kamu ke sana aja, malah bikin kericukan saja. Sepertinya kita cuci piring bareng-bareng aja. Ya sudah, ternyata di sini nampaknya Siun juga menikmatinya. Kapten, aku sedang cuci piring nih. Ganggu terus ya. Sudah kubilang aku bisa mencucinya nanti. Ini lagian lagi pula saat ini kita ingin lebih intens, bukan? Bukankah ini tujuanmu sebenarnya datang ke sini, Siu? Dasar Kapten Jijun, dia nampaknya nakal, Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Rupanya di sini Siun pun sudah tidak tahan dengan kelakuan dari Kapten Jijun dan ingin melanjutkannya ke lebih enak lagi. Setelah pertempuran dahsyat antara kedua orang ini semakin melalam pun semakin larut. Oke, Kapten Jijun, sampai jumpa besok ya. Oke, tolong kembali dengan hati-hati kalau begitu. Aku ingin mengantarmu tapi tidak usah repot-repot, Kapten Jijun. Dan rupanya Seyun pun pergi dari rumah Jejun. Akhir pekan yang menyenangkan. Kapten Jijun yang sangat senang di hari minggunya yang sangat melegakan. Tetapi di sini ada WA pun masuk. Ada WA masuk? Anjir, rupanya ada komandan batalion. Aduh, mampus gua. Astaga daga. Aku dalam masalah besar kalau seperti ini. Kapten Jijun pun terdengar di voice overnya komandan marah-marah. Ada apa ini anjir? Dan beberapa kemudian dia pun menemui komandannya yang atasannya. Jadi, kamu tidak bisa menjawab karena kamu tidur sepanjang hari pekan ini. Iya, aku capek karena tadi malam aku jaga di security. Aku yakin kamu berolahraga tiap hari. Apa staminamu masih kurang? Rupanya di sini Kapten Jejun dihukum oleh komandannya. Ini kejam sekali, Aduh, aku membantumu di sini untuk 5 detik tersisa. Rupanya kau itu gampang banget loyo. Sekarang setelah ku pikir-pikir, dulu kamu sepertinya cocok dengan Sersan Mayor itu. Aduh gawat, sepertinya rupanya atasannya cemburu dan menuduh. Dan Kapten Jejun pun cuman terkejut dengan semua ini. Dia itu wanita yang baik kepada semua orang. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Untuk menghindari kecurigaan, di sini Jejun pun mengeles ke sana sini kayak bajai. Baiklah, kalau itu memang benar sih. Memang dia orang wanita yang baik ke semuanya. Sekarang duduk di bangkuku karena kita akan melakukan latihan berikutnya. Aduh anjir, rupanya hukumannya belum juga selesai. Apakah aku hanya dijadikan alat di sini? Oke, duduk di sana. Jangan bergerak ya. Apa yang kau lakukan padaku? Rupanya di sini Kapten Lee Seona pun sangat jengkel kepada Jeju dan menjadikan tempat latihannya. Ona, apakah kau ingin melakukan lebih lanjut? Kau sepertinya sangat populer ya akhir-akhir ini di kalangan wanita. Aku tidak seperti itu. Terlepas dari kenyataan bahwa hubunganmu dengan Sersan itu sangat baik akhir ini. Benarkah? Kalian terlihat mesra loh. Dan sepertinya akrab dengan Yunjung pagi ini juga di batalion. Rupanya di sini Kapten Jijun pun sangat gemetar ditajai seperti ini. Kau lihat semua itu ya, batin Kapten Jijun yang takutan dengan hubungan di sini. Anjir, apakah aku ketahuan? Batin Kapten Jijun yang sangat nervous. Oh, seperti itu. Tidak masalah jika kau berteman dengan anggota unit lain. Kau tahu kau seharusnya tidak melakukan hal-hal seperti itu selain denganku, bukan? Tidak, aku tidak melakukannya. Di sini, rupanya Kapten Jijun ngeles kayak bajai lagi.
kau melakukannya dengan selain aku akan melaporkan ke atasan tentang tindakan asusila. Hah? Aku tidak akan melakukan selain denganmu, kata Kapten Jijun. Baiklah kalau begitu, aku percaya. Rupanya di sini Kapten Jijun pun akan melakukan enak-enak. Benarkah? Dengan sedikit telan saja, seharusnya nuklirnya akan meluncur. Benar sekali. Oh, benar-benar rupanya kamu pria yang tangguh. Iya, Kapten Jeju. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan di sini, kata si Jun kepada Seona. Sepertinya dia ingin melakukannya ya. Hah? Harusnya kita cukup sampai di sini untuk hari ini. Nggak jadi? Apa yang terjadi? Tidakkah kau akan melanjutkannya? Kata Jejun. Kurasa kau menyukaiku karena aku sudah mencoba mendekati beberapa wanita baru-baru ini. Apa yang kau bilang? Jadi ini adalah hukuman karena kau menghilang di akhir pekan. Hukuman? Aku kan nggak ngelakuin apa-apa. Tidak juga. Lagi pula aku akan sibuk dengan latihan taktis nanti. Jadi aku tidak akan melakukannya bikin capek. Aduh, rupanya di sini Kapten Jejun tercengoh dengan kelakuan dari pacarnya itu. Kalau aku latihan taktis, kau akan berada di luar ruangan setidaknya selama 2 malam 3 hari, bukan? Serius, kau tidak akan punya waktu untuk bersama siapapun. Kalau begitu, kau harus bertahan sampai latihan selesai, Kapten Jejun. Anjing.